Halo Ananda semua. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai virus. Adapun beberapa tujuan yang harus kita capai adalah untuk mengetahui sejarah penemuan virus, kemudian kita bisa mengetahui ciri-ciri tubuh virus, baik itu ukuran, bentuk maupun struktur tubuh virus. Apakah kamu pernah melihat makhluk ini? Virus berasal dari bahasa Latin yaitu venom yang artinya racun. Hampir semua virus dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Dan ternyata virus memiliki ukuran yang sangat kecil dengan bentuk dan struktur tubuh yang berbeda-beda. Nah, sekarang Ananda disilahkan untuk memperhatikan video berikut ini. Setelah Ananda melihat video tersebut, permasalahan apakah yang Ananda lihat? Virus merupakan sebuah organisme kecil yang tidak nampak secara langsung oleh mata kita. Kira-kira bagaimana virus tersebut dapat ditemukan? Jika tubuhnya kecil, kira-kira bagaimana bentuk tubuh virus? Dan jika virus merupakan organisme kecil dan dapat menyerang tubuh makhluk hidup, kira-kira apa saja yang dimiliki oleh tubuh virus? Nah, agar dapat memecahkan masalah di atas, maka siswa akan berdiskusi secara kelompok. Siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian akan diberikan LKPD. Nah, setelah kelompok terbentuk, siswa akan dipersilahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Kemudian, siswa akan berdiskusi dan mencari informasi terkait permasalahan tersebut. Selanjutnya, siswa dipersilahkan mengolah informasi yang telah didapat dan mengisi LKPD. Kemudian, masing-masing kelompok akan melakukan presentasi terkait hasil diskusinya, dan kelompok lain dapat memberikan kritik dan juga saran. Virus dapat ditemukan karena adanya beberapa penelitian oleh para ahli. Yang pertama dilakukan oleh Adolf Meyer. Ia melakukan penelitian dengan cara memisahkan bakteri penyakit mozaik pada tanaman tembakau yang terinfeksi. Kemudian hasil pemisahan tersebut ia lakukan penyemprotan kembali kepada tanaman baru. Ternyata tanaman tembakau tersebut masih terinfeksi. Nah, si Adolf menyimpulkan bahwa tanaman tembakau terinfeksi oleh bakteri yang lebih kecil dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Kemudian, menurut Dmitri yang merupakan ilmuwan dari Rusia, ia melakukan penyaringan pada getah tanaman tembakau yang sakit dengan penyaring bakteri atau filter porcelain. Ternyata, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partikel penyerang tembakau tersebut lolos dari penyaring bakteri. Ia menyimpulkan bahwa bakteri penyerang tembakau sangat kecil dan dapat mengeluarkan toksin. Selanjutnya, menurut Martinus, ada agen yang menginfeksi tanaman tembakau. Ia menyebutkan agen tersebut sebagai virus lolos saring. Hal ini didasarkan karena agen tersebut lolos dari saringan bakteri, tetapi tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya. Kemudian pada tahun 1935, pendapat Martinus tersebut terbukti setelah adanya penelitian oleh Wendell dari Amerika Serikat. Wendell berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau yang disebut dengan tobacco mosaic virus. Ternyata virus memiliki beberapa bentuk tubuh. Yang pertama, ada virus yang berbentuk bulat atau membulat, kemudian ada virus yang berbentuk seperti batang atau helix,
kemudian virus berbentuk segi banyak atau polihidris, dan juga virus kompleks. Nah, sekarang kamu dapat melihat bentuk virus dari icosahedral atau virus yang berbentuk bulat atau membulat. Selanjutnya ada virus berbentuk seperti helix atau berbentuk seperti batang. Selanjutnya ada virus polihidris yang berbentuk seperti segi banyak. Dan juga virus kompleks atau virus yang berbentuk huruf T. Setelah melihat berbagai macam bentuk tubuh virus, walaupun virus merupakan makhluk mikroskopik, ternyata virus juga memiliki beberapa bagian tubuh. Yang pertama, virus memiliki kepala, di mana pada bagian kepala terdiri dari kapsid yang berguna sebagai pelindung asam nukleat, dan juga terdapat asam nukleat yang berupa RNA atau DNA saja. Kemudian, bagian tubuh berikutnya yaitu leher, di mana virus memiliki leher sebagai tempat penyangga untuk kepala virus. Tetapi tidak semua virus memiliki leher. Selanjutnya, virus memiliki ekor sebagai tempat melekat pada sel inang. Pada bagian ekor ini terdapat selubung ekor, serabut ekor, kemudian juga jarum penusuk. Berikut dapat dilihat bahwa virus memiliki beberapa bagian tubuh. Yang pertama ada adenovirus atau icosahedral, kemudian ada virus polihidris, dan virus kompleks serta virus helix yang memiliki beberapa bagian tubuh tersendiri. Pembelajaran mengenai virus ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 103, di mana virus merupakan organisme kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan berdasarkan penjelasan dari diskusi tadi, siapakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Halo Ananda semua. Kali ini kita kembali mempelajari tentang virus dengan tujuan untuk mengetahui cara hidup dan reproduksi virus dan mengetahui pengklasifikasian atau pengelompokan virus. Apakah virus termasuk makhluk hidup atau makhluk tidak hidup ya? Kira-kira bagaimana cara virus tersebut untuk hidup? Dan bagaimana virus tersebut berkembang biak atau bereproduksi sehingga dapat memperbanyak diri? Agar dapat memecahkan permasalahan tersebut, maka siswa akan melakukan diskusi secara berkelompok. Siswa disilahkan duduk berdasarkan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya dan diberikan LKPD. Kemudian, siswa diminta untuk berdiskusi dan mencari informasi terkait permasalahan tersebut. Nah, setelah siswa memperoleh informasi, selanjutnya siswa dipersilahkan mengolah informasi terkait permasalahan tersebut dan mengisi LKPD. Kemudian, masing-masing kelompok akan melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Dan kelompok lain dipersilahkan memberikan kritik dan saran. Ternyata virus bisa dikatakan makhluk hidup dan juga makhluk tidak hidup. Dikatakan makhluk tidak hidup apabila sel inang yang ditumpangi oleh virus adalah sel mati. Dan dikatakan makhluk hidup apabila sel inang yang ditumpanginya adalah sel hidup. Virus yang terisolasi dari sel inang
tidak akan mampu hidup lama dan bereproduksi karena tidak memiliki enzim dan juga ribosom. Virus mengidentifikasi sel inang menggunakan kesesuaiannya yang dikenal dengan teori lock and key. Penularan virus dari sel inang ke sel inang lainnya dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung terjadi melalui udara, air, darah, dan juga lendir. Secara tidak langsung terjadi melalui perantara faktor, contohnya melalui perantara nyamuk. Ternyata virus dapat bereproduksi atau berkembang biak dengan cara memperbanyak diri, atau yang kita kenal dengan replikasi, yang dilakukan di dalam sel inang. Virus dapat memperbanyak diri karena mendapat energi dan bahan sintesis protein dari tubuh sang inang. Virus memperbanyak diri atau bereproduksi melalui dua cara. Yang pertama, secara litik, yang terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus. Dan yang kedua, secara lisogenik, yang terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan daya infeksi virus. Nah, reproduksi virus secara litik terjadi melalui 5 tahapan. Yang pertama, adsorpsi, yaitu proses penempelan virus pada sel inang. Yang kedua, penetrasi, virus menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Yang ketiga, tahapan sintesis, di mana DNA si inang akan dihidrolisis dan dilakukan pembuatan asam nukleat dan protein komponen virus. Tahapan selanjutnya yaitu tahap pematangan, di mana asam nukleat dan juga protein yang telah dibuat kemudian akan dirakit menjadi virion baru atau virus baru. Setelah terjadi virus baru, tahapan yang kelima adalah tahap lisis. Setelah terbentuk virus baru, ia akan merusak dinding sel inang dan virus akan keluar dari tubuh sang inang. Sedangkan reproduksi virus secara lisogenik terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, adsorpsi. Virus menempel pada sel inang. Yang kedua, penetrasi. Virus menyuntikkan DNA ke sel inang. Tahap yang ketiga, penggabungan DNA virus dengan DNA sel inang. Dan tahapan yang keempat, perbanyakan DNA inang karena terjadi pembelahan biner. Tahapan yang terakhir yaitu terjadi pelepasan profag atau DNA inang dari sel bakteri inang, dan kemudian DNA inang tersebut dapat memasuki siklus litik. Untuk lebih memahami proses reproduksi virus, kamu dapat memperhatikan video berikut ini. Ternyata virus bisa dikelompokkan atau diklasifikasikan. Namun tidak semua virus memiliki informasi yang cukup untuk bisa dilakukan pengelompokan.
Virus dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan jenis asam nukleat, baik itu virus DNA atau virus RNA, berdasarkan ukuran, morfologi, jenis simetri, atau ada tidaknya membran. Kemudian berdasarkan jumlah kapsomer, yaitu subunit protein yang membungkus asam nukleat. Kemudian keretakan terhadap pengaruh kimia dan juga fisika, kandungan enzim yang dimiliki, sifat imunologis, kesesuaian dengan sel inang, kemudian cara penularan serta penyakit yang ditimbulkan. Pengelompokan virus terdiri atas 3 tingkatan, yaitu famili dengan akhiran kata viridae, genus dengan akhiran kata virus, dan spesies dengan akhiran kata virus. Hal ini dapat kita lihat melalui virus penyebab cacar yang memiliki famili Poxviridae dengan genus Orthopoxvirus dan dengan spesies Variola virus. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa sesungguhnya ada perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Nah, yang lebih kecil dari itu dapat kita perumpamaan seperti virus. Berdasarkan penjelasan dalam diskusi tadi, siapakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Halo Ananda semua. Kali ini kita kembali mempelajari virus dengan tujuan untuk mengetahui peranan dari virus. Kemudian untuk mengetahui daya infeksi virus dan untuk mengetahui bagaimana cara pencegahan infeksi virus. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Setelah mengamati kedua gambar di atas, fenomena apakah yang Ananda lihat? Dari gambar di atas, ternyata virus dapat menjadi sumber penyakit bagi kita, namun juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Apakah virus memiliki peranan dalam kehidupan? Apa yang terjadi apabila tubuh kita terinfeksi oleh virus? Dan bagaimana solusi kita apabila tubuh diserang oleh virus? Agar dapat menjawab pertanyaan di atas, siswa akan melakukan diskusi secara berkelompok. Siswa disilahkan duduk berdasarkan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya dan diberikan LKPD. Masing-masing kelompok akan berdiskusi dan mencari informasi terkait pertanyaan tersebut. Setelah mendapatkan informasi, selanjutnya siswa disilahkan mengolah informasi yang telah didapatkan dan mengisi LKPD yang telah diberikan. Setelah siswa melakukan diskusi dan memahami jawabannya, selanjutnya masing-masing kelompok akan melakukan presentasi. Dan kelompok lain dapat memberikan kritik serta saran kepada kelompok yang tampil.
Ternyata virus cukup berperan dalam kehidupan. Virus memiliki peranan yang menguntungkan dan juga yang merugikan bagi makhluk hidup. Peranan virus yang menguntungkan. Yang pertama sebagai rekayasa genetika, informasi manipulasi genetik yang digunakan untuk terapi gen. Kemudian ada pembuatan vaksin protein untuk menjaga kekebalan tubuh serta membasmi bakteri dan pembasmian serangga. Virus memiliki peranan yang merugikan bagi makhluk hidup. Yang pertama, virus dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti penyakit gondongan yaitu pembengkakan kelenjar ludah, kemudian ada herpes, demam lepuh, dan juga ada cacar variola yaitu gelembung pada kulit yang berisi nanah. Selanjutnya ada penyakit cacar varicella yaitu timbulnya vesikula pada kulit dan selaput lendir. Umumnya hal ini terjadi pada anak-anak. Kemudian ada penyakit herpes zoster yaitu cacar air pada orang dewasa. Kemudian adanya penyakit hepatitis yaitu gangguan fungsi hati maupun fungsi empedu. Selanjutnya ada penyakit influenza yaitu penyakit pernafasan dan pra-influenza yaitu saluran pernafasan. Kemudian ada penyakit campak, poliomyelitis dan juga AIDS yaitu hilangnya kekebalan tubuh akibat dari virus HIV. Selanjutnya ada penyakit demam berdarah yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada chikungunya yaitu nyeri pada persendian, kemudian ada penyakit SARS yaitu gangguan saluran pernapasan, serta flu burung dan Ebola. Selain pada manusia, virus juga menyebabkan penyakit pada hewan, yaitu adanya rabies, mulut dan kuku, yang munculnya vesikula pada organ mulut, kemudian adanya lesu dan juga dehidrasi pada hewan, kemudian hilangnya keseimbangan dan terdapatnya tumor. Kemudian ada penyakit yang disebabkan oleh virus pada tumbuhan, yaitu daun tumbuhan tomat menggulung dan berwarna kuning. Kemudian tanaman kerdil pada padi dan juga bercak-bercak kuning pada daun yang diakibatkan oleh virus. Pernahkah kamu mendengar COVID-19? Tentunya penyakit ini tak lagi asing bagi kamu. Ternyata COVID-19 sangat berdampak bagi kehidupan manusia. COVID-19 disebabkan oleh virus SARS dan juga MERS yang dapat menular melalui dahak, kontak langsung dengan penderita, dan berada di ruangan yang tertutup bersama si penderita. Beberapa gejala pada penderita COVID-19 yang pertama demam, batuk kering, sesak nafas, diare, sakit kepala, dan hilangnya pengecap rasa dan penciuman. Ternyata virus yang telah menyerang tubuh kita dapat diobati dengan beberapa cara. Yang pertama ada vaksin virus, baik vaksin virus mati atau virus yang dilemahkan. Ada interferon, ada kemoterapi antivirus. Pencegahan pertama yaitu melalui vaksin virus mati. Hal ini dilakukan dengan menjadikan virus tidak aktif dengan cara merusak protein virus yang bertujuan untuk meningkatkan antibodi tubuh. Nah, kelemahan dari vaksin virus mati, imunitas tubuh hanya bersifat sementara. Dibutuhkan ketelitian, respon sel terhadap vaksin lemah, dan juga respon imun tidak seimbang. Sedangkan vaksin virus hidup yang dilemahkan yaitu vaksin virus yang dibuat dari virus yang memiliki antigen yang hampir sama dengan virus liar, namun memiliki patogennya yang lemah. Dan juga bisa dibuat dengan manipulasi laboratorium untuk perubahan genetik yang terencana.
Vaksin ini memiliki kelebihan ketika digunakan, yaitu tubuh mendapatkan imunitas seperti secara alami dan terbentuknya antibodi. Namun juga terdapat kekurangan, yaitu terjadi pencemaran virus di dalam vaksin, adanya gangguan replikasi virus dan penyimpanan, serta keterbatasan hidup vaksin. Pencegahan berikutnya melalui interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh hewan dan juga sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus, yang berguna untuk mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel, serta mengatur imunitas humoral terhadap infeksi virus. Kemudian ada kemoterapi antivirus, di mana senyawa antivirus dapat digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus. Namun, penggunaannya hanya dalam waktu tertentu saja, karena bersifat toksit atau racun. Segala bentuk penyakit tentu akan ada obatnya. Hal ini juga disampaikan dalam Quran Surah Yunus ayat 57. Berdasarkan diskusi tadi, siapakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Halo Ananda semua. Kali ini kita akan belajar mengenai virus. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui bagaimana pembiakan dari virus, kemudian mengetahui perbedaan viroid dan prion. Apakah kamu pernah mendengar virus itu perlu untuk berkembang biak? Di manakah virus dapat dikembangbiakan? Apakah tujuan dari perkembangbiakan virus? Apa yang membedakan virus dengan viroid dan prion? Nah, agar dapat menjawab pertanyaan di atas, maka siswa akan melakukan diskusi secara berkelompok. Siswa disilahkan duduk berdasarkan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya dan diberikan LKPD. Siswa disilakan berdiskusi dan melakukan pencarian informasi terkait permasalahan yang ada. Setelah mendapatkan informasi, siswa disilahkan mengelola informasi yang telah didapatkan dan melakukan pengisian LKPD. Setelah berdiskusi, masing-masing kelompok akan melakukan presentasi terkait hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain disilahkan berikan kritik dan saran. Berdasarkan diskusi tadi, ternyata virus merupakan organisme parasit obligat yang hanya hidup pada sel hidup. Misalnya pada dinding telur yang mengandung embrio, atau biakan sel suatu organisme secara in vitro. Secara in vitro maksudnya berada di luar tubuh, namun terdapat di dalam tabung kultur. Virus perlu diisolasi dari sel inang sebelum dikembangbiakan. Pembiakan virus bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri fisik, kimia, struktur tubuh virus, kemudian perilaku dan cara hidup virus, siklus reproduksi dan penyebaran virus, serta pembuatan vaksin. Viroid merupakan molekul kecil RNA tanpa kapsid yang lebih kecil daripada virus. Nah, asam nukleat hanya terdiri atas beberapa ratus nukleotida. Ternyata viroid tidak mampu bereplikasi di dalam sel inang dan tidak mampu mengkode protein. Viroid biasanya menginfeksi tanaman dengan cara menghambat pertumbuhan suatu tanaman.
Sedangkan prion memiliki struktur tubuh yang lebih sederhana dari viroid. Nah, prion merupakan protein yang tidak mampu bereplikasi, namun ia mampu mengubah protein inang menjadi protein versi prion dan dapat menyebabkan penyakit degeneratif otak. Berdasarkan penjelasan dan diskusi tadi, siapakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.